Saat ini, kita sudah tidak asing lagi dengan internet. Banyak orang sudah mengenal internet. Dalam cakupan wilayahnya, internet sudah merambah ke perkotaan, bahkan ke pelosok pedesaan. Internet sendiri sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, teknologi, militer, maupun pendidikan. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa internet juga memiliki dampak negatif. Walaupun internet memiliki manfaat dan juga dampak positif berupa kemudahan memperoleh informasi dengan cepat, namun internet juga memiliki dampak negatif. Selain internet, ada juga istilah intranet. Apa perbedaan keduanya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, pengertian internet. Istilah internet ini merupakan singkatan dari interconnected networking yang berarti kumpulan jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung. Istilah internet ini mengacu kepada jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Jadi, lebih jelasnya, internet itu merupakan suatu kumpulan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia yang akan membentuk suatu sistem jaringan informasi global. 2. Sejarah internet. Kelahiran internet berawal dari ide tentang kemudahan berbagi informasi kepada banyak orang yang dapat diakses oleh banyak orang. Salah satu penggagas dari ide ini yaitu Joseph Carroll Nettling Leader pada tahun 1962. Dari ide inilah muncullah cikal bakal mengenai sistem jaringan yang mirip dengan internet. Berikut penjelasannya. Pada tahun 1969, para ahli komputer di Departemen Pertahanan Amerika US, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, melakukan riset untuk membuat jaringan komputer. Program riset ini dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency. Sejak terbentuknya, ARPANET hanya terdiri dari 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Pada 1972, ARPANET diperkenalkan sehingga semua universitas ingin bergabung. Hal ini membuat ARPANET dipisahkan untuk keperluan militer atau MILNET dan untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Tahun 1972, Roy Tomlinson menyempurnakan program email untuk ARPANET. Setahun kemudian, ARPANET dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Computer University College of London dan Royal Radar Establishment di Norwegia merupakan komputer pertama di luar Amerika yang menjadi anggotanya. Pada tahun 1977, lebih dari 100 komputer bergabung di ARPANET membentuk jaringan atau network. 2 tahun kemudian, newsgroup pertama, Usenet terbentuk. Semakin banyaknya komputer yang tergabung membutuhkan sebuah protokol resmi. Pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer diperkenalkan sistem nama domain atau DNS pada tahun 1984. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. 2 tahun berselang, yaitu pada 1990, Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Perkembangan internet semakin pesat sehingga pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Yang ketiga, layanan di internet. Apa saja layanan yang ada di internet? Banyak sekali. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja layanan di internet. Yang pertama yaitu World Wide Web atau WWW, yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga yaitu Electronic Mail atau email, yang keempat yaitu Mailing List atau Milis, yang kelima yaitu Newsgroup atau kelompok diskusi, keenam yaitu IRC atau Internet Relay Chat, yang ketujuh yaitu media sosial, dan yang kedelapan yaitu VoIP atau Voice over Internet Protocol. Untuk kalian yang penasaran apa saja istilah-istilahnya, berikut penjelasannya. WWW adalah ruang sumber informasi terbuka yang terdiri dari dokumen dan sumber daya web yang diidentifikasi oleh URL.
File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berfungsi untuk mengirim atau menerima file komputer dalam jaringan yang mendukung TCP atau IP. Email merupakan singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Email adalah salah satu layanan di internet untuk komunikasi penggunanya dalam bentuk surat berupa file yang bisa dibuka atau dibaca di komputer. Mailing list adalah layanan yang digunakan untuk berdiskusi atau bertukar informasi melalui email. Newsgroup atau kelompok diskusi merupakan layanan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. IRC adalah media untuk berkomunikasi secara langsung dan segera atau real time dengan orang lain di internet. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain secara online. VoIP merupakan layanan untuk menelpon melalui internet. Keempat, dampak positif dan negatif penggunaan internet. Saat menggunakan internet, hanya dengan duduk di depan komputer saja, kita dapat menjelajahi seluruh dunia dengan mengakses situs web atau komputer server yang tersedia di berbagai tempat. Selain itu, kita dapat berkomunikasi langsung dengan orang tersebut tanpa berpikir jauh dekatnya sebuah tempat atau jarak antara kita. Selain itu, internet juga memungkinkan kita untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang up-to-date. Maka dari itu, internet juga dikatakan sebagai dunia yang semu atau dunia maya. Karena dunia internet sendiri yang dapat membuat kita berinteraksi dengan orang lain satu sama lain secara cepat dan juga mudah, dan juga dapat mengefisienkan waktu. Dampak positif dan negatifnya, buat kalian yang penasaran, berikut penjelasannya. Dampak positif internet. Pertama, internet sebagai media komunikasi. Kedua, media pertukaran data. Ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Keempat, kemudahan memperoleh informasi. Kelima, sumber informasi. Keenam, kemudahan berbisnis. Ketujuh, sumber penghasilan. Dampak negatif internet. Pertama, pornografi. Kedua, violence and gore. Ketiga, penipuan. Keempat, carding. Kelima, mengurangi sifat sosial. Keenam, perjudian. Ketujuh, radikalisme. Dan yang kedelapan, kecanduan. Selanjutnya yaitu intranet. Banyak dari kalian yang tentunya masih asing dengan istilah intranet ini. Namun jangan khawatir, karena di video ini kita akan membahas apa itu intranet. Untuk kalian yang penasaran, berikut penjelasannya. Pertama, pengertian intranet. Intranet merupakan jaringan sistem informasi internal yang hanya digunakan pada suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki prinsip kerja seperti internet. Secara praktis, intranet merupakan sebuah bentuk privat dari internet atau penggunaannya yang hanya terbatas pada suatu organisasi atau perusahaan. Akses intranet membutuhkan identitas pengguna dan juga password, sehingga hanya anggota perusahaan atau organisasi sajalah yang bisa mengakses laman tersebut. Selain itu, biasanya intranet digunakan untuk membagikan kalender atau jadwal kegiatan, dokumen, maupun sarana-sarana lainnya yang berkenaan dengan informasi perusahaan, sehingga hanya dapat diakses oleh anggota perusahaan atau organisasi saja. Dan juga, intranet dianggap cukup aman karena pihak luar tidak dapat mengakses laman tersebut. Yang kedua yaitu keuntungan intranet. Keuntungan intranet yang digunakan dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, produktivitas kerja. Kedua, efisiensi waktu. Ketiga, komunikasi. Keempat, sistem publikasi web. Kelima, efektivitas biaya. Keenam, keseragaman informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, kelemahan intranet. Selain memiliki manfaat atau keuntungan, intranet juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut kelemahannya. Pertama, informasi yang salah atau tidak sesuai dapat juga beredar melalui intranet sehingga mengurangi efektivitasnya. Kedua, dalam perkembangan interaksi di intranet, ada juga kemungkinan untuk mengirimkan hal-hal yang kurang sesuai. Yang ketiga, diperlukan pelatihan untuk mendidik anggota untuk menggunakan intranet. Keempat, diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, pertimbangan keamanan data merupakan pemikiran utama karena pengguna bisa saja mengirimkan pesan sensitif yang dapat terlihat oleh banyak orang. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.